Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa bersua kembali dalam program spesial kajian manajemen Islam. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya pagi ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam satu program rutin. Inilah kajian manajemen Islam yang bisa Anda simak setiap hari Sabtu dari pukul 5 hingga nanti pukul 6 mitra Pas ya. Dan tentunya setiap Sabtu akan ada topik menarik. Kebetulan pagi ini kita membahas tentang usaha membangun kualitas SDM atau sumber daya manusia agar usaha kita bertahan dan berkembang. Tentunya nanti Anda bisa bergabung berdialog bersama narasumber. Anda bisa telepon di 0295 385 877. Dan untuk WhatsApp, nah ini bagi Anda bisa kirim suara Anda atau voice note di 085 277 999 101. Kami juga menggunakan podcast dalam siaran kami secara audio ataupun visual. Anda bisa bergabung di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Dan pagi ini sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Bapak Juli Murtado dari Kafah Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, topik kita pagi ini membahas tentang usaha membangun kualitas sumber daya manusia atau SDM agar usaha kita bertahan dan berkembang. Tentu ini adalah impian semua pengusaha, di mana perusahaan bisa bertahan dan malah berkembang. Dan tentunya ini juga membutuhkan satu tim yang betul-betul solid sehingga nanti bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi perusahaan. Mohon pencerahannya Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mitra Pas FM dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk membangun kebaikan-kebaikan, untuk membangun kualitas kehidupan kita agar di dalam mengelola kehidupan kita bisa lebih baik, dan mudah-mudahan cita-cita kita bisa sukses, mulia, nikmat penuh bahagia, hasanah dunia, hasanah akhirat, dan kita bisa menjadi bagian dari rahmatan lil alamin, membangun kemaslahatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pagi ini kita sengaja untuk menyambut bulan Agustus ini yang penuh semangat mengingatkan kita di zaman kemerdekaan, karena semangat perjuangan, semangat bersatu dengan penuh kesungguhan, ternyata yang sudah lama dijajah akhirnya bisa merdeka berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi memang ikhtiar kita mesti dikombinasikan dengan hadirnya berkah Allah, hadirnya kekuatan pertolongan Allah. Dalam Islam itu menjadi hal yang penting.
Sebab kalau Allah sudah melupakan kita, membiarkan, karena kita tidak taat kepada Allah, maka sungguh berat kepandian kita tidak ditunjang oleh kekuatan-kekuatan ilahiyah yang membuat kita bisa lurus on the track, bisa sukses dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini pula, mari kita melihat begitu banyaknya fenomena-fenomena yang ada di seputar kita, di mana kalau kita lihat tahun ini tahun yang relatif berat untuk perekonomian. Pengangguran tambah banyak. Kemiskinan katanya tanda kutip menurun, tetapi saya tidak sependapat. Karena kalau kita lihat di lapangan, kayaknya bukan menurun tapi tambah banyak. Nah, karena sekarang ini masalah objektivitas, masalah kejujuran itu tidak dipedulikan oleh banyak orang, maka informasi-informasi yang menyangkut seputar itu pun menjadi sesuatu hal yang tidak kita pedulikan. Kalau ada yang bicara kemiskinan menurun, datanya cukup akurat enggak? Padahal awal-awal tahun ini kalau diversikan PBB, kita yang di bawah garis kemiskinan cukup besar sekali. Nah, maka yang terpenting bagi kita adalah yang seputar terkait dengan kehidupan kita saja. Mari kita batasi untuk kita bisa concern, bisa memperhatikan minimal paling tidak aspek-aspek yang menyangkut perekonomian di dalam lingkungan kita. Terutama kalau kita berada di area swasta atau wirausaha, mari kita perhatikan usaha-usaha kita. Sekarang ini begitu pesatnya perubahan-perubahan yang ada, begitu ketatnya persaingan-persaingan, baik melalui online, baik melalui reguler yang biasa di lapangan, maka akan terasa daya beli yang menurun itu berakibat omset-omset dari usaha kita bisa menurun. Nah, hal-hal semacam itu mestinya menjadi perhatian kita untuk kita men-check up usaha kita bagaimana seputar hari ini dan trending ke depan bagaimana, makin sulit atau tidak. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Sekarang misalkan gak usah jauh-jauh, gula, beras, atau minyak goreng, itu kan bertengger dengan harga yang cukup tinggi. Itu kalau kita dalam usaha, ya itu kan menguras yang namanya modal. Kalau pinjam bank akhirnya bunga banknya akan naik. Kalau dilihat dari profitabilitasnya akan menurun. Nah, kalau omsetnya relatif tetap atau turun, ya otomatis margin yang semakin turun itu akan menghasilkan profitabilitas kita menurun.
Nah, kalau itu terjadi terus-menerus, ya akhirnya usaha kita tidak sehat. Nah, ini yang penting bagi kita untuk ditelaah. Nah, kalau kita lihat misalkan di dalam hadis Bukhari bahwa jangan serahkan upaya kita kepada orang yang bukan ahlinya. Tunggulah kehancuran kalau kita serahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Di Indonesia ini, negara super kaya raya, tapi kok masih banyak kemiskinan yang di mana-mana. Sementara segelintir orang duitnya tidak karu-karuan. Nah, berarti ada yang salah di dalam mengelola ini. Nah, dibalik ada yang salah itu tentu SDM-nya, para elit-elitnya, para pengambil keputusan, para pemimpin-pemimpinnya yang secara terpadu belum bisa menghasilkan suatu tatanan di masyarakat kita dengan kesejahteraan yang adil, merata, dan cukup baik. Sehingga indikatornya salah satunya pengangguran minimal atau menurun tajam, kesejahteraan, daya beli meningkat. Nah, sehingga berdampak kepada efek-efek yang namanya multidimensi, yang itu menjadikan perekonomian kita bisa lebih sehat. Nah, saya melihat kepribadian yang luar biasa, karena sebagian besar elit-elit kita kurang profesional di dalam menjalankan amanah-amanahnya, terkesan sekedarnya. Dan elit itu tentu dari banyak sektor, baik ulama maupun yang menyangkut pemerintahan, entah yudikatif, entah legislatif, juga termasuk di dalamnya, untuk menciptakan kreativitas yang mungkin itu menjadi GBHN, blueprint, sehingga tidak terpengaruh oleh gaya kepemimpinan yang sedang memimpin, sehingga kadang-kadang bisa ekstrimnya itu kiri atau kanan, menghabiskan duit, utang membengkak tidak karu-karuan, akhirnya defisit. Akhirnya cara paling gampang ngeruk duit rakyat, pajak-pajak dinaikin, di semuanya begitu. Ada usulan kalau itu mandek, rekening banknya nggak jalan, disita pemerintah. Tanah yang nggak jalan disita pemerintah. Pandangan saya itu jauh dari Islam. Ajaran Islam tidak begitu. Itu bertentangan. Dan karena Islam ini mengacu kepada konsep ketuhanan, maka itu cara-cara berpikir itu tidak Pancasialis menurut saya. Karena itu harus dibabat. Di situasi yang sulit begini kok kreativitasnya membebani masyarakat. Keliru itu. Jadi harusnya pemerintah care sama wong cilik, sehingga tidak membebani tapi bisa menyuburkan, sehingga masyarakat bisa lebih sejahtera. Ya, mudah-mudahan ada perubahan hal-hal semacam itu yang sekarang termasuk lagi viral
Nah, yang lagi viral juga ini di mana-mana kan niatnya baik dari segi niat. Ingin mensejahterakan masyarakat kita dengan penuh semangatnya membangun koperasi Desa Merah Putih. Nah, secara menyeluruh sudah diresmikan dan seterusnya. Ini sedang bergulir menjadi proses operasional di lapangan. Namun kita melihat dari sejarah yang dulu, begitu banyaknya duit masuk ke KUD, ke berbagai acara-acara yang secara sosial itu mungkin niatnya baik, tapi berantakan. Akhirnya diputihkan dan sebagainya. Apakah koperasi Desa Merah Putih ini yang menelan duit ratusan triliun, dan duit itu juga sebagian duit rakyat, apakah ini akan menjadi pupus nantinya? Kalau mau jujur, ini kan koperasi ini diarahkan untuk kalau bisa jangan simpan pinjam. Karena simpan pinjam ini penuh KKN, akhirnya yang memanfaatkannya orang-orang yang pada akhirnya dia nggak mau bayar, alias ngemplang, yang berputar hanya sedikit sekali. Akhirnya ya nggak untung. Kangge bayari operasional orang-orang yang mengelola itu pun berat sekali. Nah, bidang usaha di mana persaingan demikian ketat, kesulitan bisnis semakin ketat, kalau tidak disiapkan SDM yang berkualitas, jujur aja, yang namanya bisnis itu hukum alamnya siapa yang kuat efisiensinya, kuat kontrolnya, kuat karakternya, kejujurannya, kuat kreatif problem solvingnya, kuat targetnya di dalam mengemban untuk mendapatkan profitabilitas yang layak, kuat kaderisasinya, kuat membangun kualitas SDM-nya yang akhirnya bisa bergulir menjadi usaha yang sehat dan menghasilkan banyak yang positif untuk perkembangan perekonomian. Apakah yang diharapkan itu bisa terjadi? Saya berpandangan sulit. Sehingga kalau toh koperasi Desa Merah Putih ini kemampuan SDM di dalamnya tidak menjadi perhatian yang luar biasa, kondisi masyarakat kita itu masih banyak kelemahannya. Padahal keahlian seseorang itu diindikasikan dari kemampuan teknikal dia, kemampuan teknisnya, kemampuan manajerialnya, mengelola, mengatur, merencanakan, mengecek, dan mengevaluasi agar mencapai sebuah sasaran dari semua aspek yang terlibat di dalamnya. Nah, ditambah karakter yang masih lemah, keuletannya, kejujurannya, jiwa jihadnya, jiwa kesungguhannya, jiwa cermatnya melihat perubahan-perubahan yang ada, dan jiwa untuk mencapai target profitabilitas yang layak. Ini masih
kita rasakan lemah. Sehingga pondasi-pondasi UKM, UMKM ini banyak yang ya sekedar melakukan lah daripada tidak ada kegiatan. Jadi seperti itu. Nah, ini menjadi suatu masukan untuk kita bercermin dengan kondisi saat ini, di mana kondisi persaingan kita sangat sulit, ketat, di mana kondisi perekonomian, daya beli menurun, itu usaha itu akan meningkat kesulitannya. Nah, kalau SDM-nya biasa-biasa saja, tidak dicas, istilahnya seperti aki itu tidak dicas, yang di atasnya dari problematika yang ada, maka bisa dipastikan hukumnya adalah banyak hancurnya nanti. Nah, ini bukan kita pesimis, niatnya baik, tetapi justru ini menjadi masukan betapa di Indonesia ini keinginan untuk mengkader, mengembangkan kualitas SDM, baik dari sisi managerial skill, technical skill maupun karakter, itu sangat lemah. Baik pemerintah maupun institusi-institusi yang terkait di dalamnya. Nah, ini menghadapi problematika makin kompleks akan dikalahkan oleh arus zaman yang demikian, di mana perusahaan-perusahaan gede oligarki mulai masuk kemana-mana. Walaupun kemarin salah satunya kecentok dengan beras oplosan dan seterusnya. Tapi masuknya kemana-mana itu akan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan semakin beratnya yang namanya UKM-UKM atau usaha-usaha yang skalanya masih kecil. Nah, jadi kalau saya memperkirakan, kalau tidak serius menangani kualitas SDM, maka Koperasi Merah Putih yang niat dan cita-citanya baik ini nggak akan berjalan dengan baik. Kalau persentase keberhasilan paling di bawah dari 20%. Padahal itu menghabiskan uang banyak itu. Nah, ini harus menjadi suatu perhatian. Bukan, saenake dhewe, banyak sok benci. Bukan. Kita harus mengedepankan kejujuran dan objektivitas untuk membaca, untuk mempositioningkan kondisi-kondisi yang ada. Kemudian kita harus punya action untuk memperbaiki sehingga kualitas SDM kita ini berkembang, terus kemudian mampu mengelola dengan baik, sehat, berkelanjutan, bahkan maju berkembang. Nah, kan semua usaha pengen seperti itu. Banyak orang konsultasi ke saya melihat kok jauh sekali ya. Karakternya juga masih lemah, manajer skillnya itu juga lemah, technical skillnya juga masih bolong-bolong, tidak kuat secara menyeluruh. Padahal pajak itu kalau mau sungguh-sungguh menuntut SDM khusus untuk mengelola keuangannya dengan baik. Dan itu sama aja dengan menambah biaya. Nah, hal-hal yang kompleks itu saya merasakan masih banyak pemangku-pemangku, elit pengambil keputusan yang tidak menyadarinya. Bahkan cenderung cuek untuk menjadi perhatian kita. Sehingga pada kondisi saat ini, mari program-program yang menyangkut
penjagaan kualitas SDM itu harus menjadi sesuatu hal yang begitu pentingnya. Sehingga tiga elemen itu bisa baik, karakternya, ya termasuk akhlaknya di dalamnya, managerial skillnya, kemampuan mengaturnya, dan kemampuan teknisnya, teknis produksi, teknis penjualan, teknis macam-macam, keuangan, kontrol keuangan, cost kontrolnya, dan seterusnya. Sehingga diharapkan usaha itu bisa sehat, bisa berkembang. Saya sih ya berharap koperasi yang digulirkan pemerintah itu bisa berkembang. Tapi kalau melihat kenyataan, mau jujur, kita check up apakah SDM kita sudah bisa mengimbangi untuk bisa mengelola di kondisi yang semakin sulit ini, persaingan yang semakin ketat ini. Saya merasakan masih banyak kelemahannya. Jadi seperti itu. Nah, disitulah letaknya kita paling tidak pada saat ini kita menekankan untuk mementingkan program-program training, program-program mentoring, program-program upgrading untuk mendorong terus semangat pentingnya meningkatkan kualitas SDM kita dimanapun berada. Nah, mudah-mudahan kesadaran ini secara sinergi bisa melandasi atau memberikan fondasi yang kokoh untuk sehatnya perekonomian kita ke depan. Minimal usaha-usaha kita, minimal itu bisa bertahan, bisa berkembang. Itu yang kita harapkan. Nah, menyangkut karakteristik ini di dalam agama kita begitu banyaknya. Maka kejujuran, ruhul jihad, kecermatan, kehati-hatian, kerendahan hati, kesantunan, kesukaan terhadap sedekah, doa dan tawakal, tafakur dan sebagainya, itu titik-titik tuntunan Islam yang seharusnya menjadi bagian tidak terpisahkan dari profesi yang sedang kita geluti. Baru aspek managerial skill dan technical skill itu kita cari. Kemudian kita perlu banyak belajar. Namun memang perkembangan terakhir ini semangat belajar untuk meningkatkan kualitas itu masih di dalam kondisi yang memprihatinkan. Sehingga usaha-usaha atau ikhtiar-ikhtiar yang baru atau misalkan program pemerintah menyangkut koperasi merah putih itu menjadi suatu hal yang meningkatkan resiko-resiko yang terjadi karena masih ada gap yang besar, masih ada perbedaan antara kemampuan SDM kita dengan kesulitan aspek persaingan bisnis yang terjadi saat ini. Dan itu kalau masih tidak mampu dan kita biarkan, tidak kita dongkrak, ibarat seorang SD mengelola persoalan SMA atau SMP. Walaupun jengkerwalik 24 jam gak tidur, ya dia gak bisa memecahkan karena ilmunya masih
tahap SD, persoalannya tahap SMA. Nggak gaduh, bingung dia ngurusi sinus, kosinus begitu misalkan, pangkat, kuadrat dan sebagainya. Bingung karena dia hanya tambah-tambahan sama ping-pingan sederhana. Contoh seperti itu. Maka mari paling tidak kita tidak secara teknis tetapi secara konseptual dulu betapa pentingnya membangun kualitas SDM dimanapun berada di usaha-usaha kita sampai kita bisa melampaui tingkat problematika kesulitan yang kita hadapi sehingga akhirnya kita bisa sukses memecahkan, mencari solusi-solusi yang ada di dalam usaha kita. Monggo kita diskusi, silakan. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang pagi ini ingin bergabung, Anda bisa menggunakan beberapa media seperti Facebook. Anda bisa komentar karena kami juga menggunakan audio visual untuk podcast. Anda bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM 42. Line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Kemudian juga untuk WhatsApp bisa Anda manfaatkan di 085277999101. Yang sudah bergabung pagi ini dari Mas Munawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang SDM dalam sebuah perusahaan dalam bergerak melakukan pekerjaan ini kan sesuai dengan arahan, sehingga aktivitas pekerjaan untuk kreativitas itu juga sudah ditulis dalam job description. Mohon pencerahannya Bapak. Ya itu hanya sebagian saja. Tapi kan kita harus bisa melihat SDM yang ada itu sudah cukup menguasai enggak? Ya banyak perusahaan kita yang secara imitasi kompetensi itu belum disiapkan dengan baik. Mungkin sudah ada tapi belum disosialisasikan, belum diadakan training dan sebagainya. Pengalaman kita, betapa capeknya kita untuk mengembangkan SDM. Nah kalau pimpinannya itu nggak care terhadap pengembangan SDM, akhirnya ya hanya rutinitas saja. Nah rutinitas ini kalau berhadapan dengan perubahan persaingan makin sulit, maka akan secara bertahap digilas oleh zaman. Akhirnya kesulitan-kesulitan dalam usaha kita makin lama makin berat. Jadi seperti itu. Sehingga yang ideal adalah SDM itu berkembang secara realitas. Memang dia punya kemampuan problem solving yang baik dan sebagainya. Nah di dalam satu institusi perusahaan itu harus pandai-pandainya sang pemimpin mengelola semuanya itu. Termasuk pembagian the right man, the right place, termasuk program pengembangannya, termasuk ada kontrol harian, mingguan, bulanan, tahunan. Sehingga tim yang ada itu mampu membangun perusahaan yang sehat dan berkembang. Jadi intinya ada begitu. Nah pengalaman kita di banyak hal itu banyak disepelekan, dilalaikan. Suatu proses untuk membangun teamwork yang semakin berkualitas itu. Sehingga yang terjadi adalah sebagian besar dari saudara-saudara kita mengalami stagnan atau kemunduran di dalam usahanya. Kenapa? Bukan tambah bodoh, tetapi persaingan yang semakin sulit tidak mampu diimbanginya. Jadi seperti itu. Nah, kita sudah misalkan gambaran kasarnya saja. Kita SD sudah berkembang jadi SMP.
Tetapi problematika di luaran dari bisnis ini itu sudah sampai SMA. Kita berkembang tapi problematikanya berkembang lebih cepat itu loh. Inilah yang harus dicermati dan dikondisikan. Kalau kita tetap kalah dengan problematika yang ada, tentu kita semakin terpuruk nantinya secara bertahap. Nah, inilah yang kesadaran untuk membangun SDM yang tangguh dari semua aspek inilah yang rasanya di masyarakat kita ini masih memprihatinkan, terutama untuk kalangan-kalangan menengah ke bawah. Kalau yang usaha-usaha yang sudah gede, biasanya dia memiliki suatu aturan main yang sedemikian rupa sehingga cerminan perusahaannya itu diwarnai oleh orang-orang yang profesional, yang memiliki kompetensi tertentu. Sebaliknya yang menengah ke bawah itu kejebak oleh rutinitas. Perubahan-perubahan yang terjadi nggak siap untuk diantisipasi dan dicarikan solusinya, sehingga kecenderungannya semakin stagnan atau malah terpuruk. Ini penilaian kita secara umum ya, gitu aja. Monggo yang lainnya kalau ada silakan. Baik, untuk ada mitra pas yang ingin bergabung kembali, Anda bisa telepon di 0295 385 877 yang sudah bergabung kembali. Anda juga bisa masuk, saya tunggu juga. Yang ingin masuk bisa komentar di fanpage Radio Pas FM 42. Masih ada beberapa menit lagi, masih ada satu pertanyaan lagi yang bisa kami bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Syifa ini yang menanyakan tentang ada beberapa SDM yang sengaja membatasi apa yang ingin diberikan kepada perusahaan karena mungkin salary atau hal lain, sehingga tidak bisa all out memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Nah, ini bagaimana Bapak menujarahannya? Kalau pandangan kita, kalau secara Islam, kalau kita sudah sepakat masuk di dalam suatu perusahaan, kita sepakat menerima itu dengan tugas-tugas yang diberikan, maka yang benar menurut Islam, tunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya, sehingga sasaran-sasaran yang diharapkan itu bisa tercapai. Sering-sering sebaliknya, sekedarnya, sehingga sasaran tidak tercapai, sehingga akhirnya dia tidak bisa berkembang. Karirnya juga terbatas karena dia mungkin dinilai tidak mampu. Nah, ini persoalan ini mungkin mendominasi. Banyak orang gak sadar dia membatasi diri, tapi karyanya tidak luar biasa. Tetapi mungkin yang terjadi, dia merasa sudah luar biasa, tapi kenyataannya sebetulnya masih biasa-biasa aja, sehingga tidak mampu membuat suatu dorongan untuk dia bisa dinilai oleh atasannya dan bisa dikembangkan, baik jabatannya maupun apa yang dihasilkan. Ini 70% kecenderungannya ke arah sini, karena memang SDM kita ini di negara kita ini contoh-contoh teladan untuk membangun profesional itu lemah, masih memprihatinkan. Beda kalau dengan negara-negara maju di mana etos itu sudah sangat tinggi sekali menjadi budaya. Kita budayanya masih banyak kurangnya, ya disiplinnya, kemauan untuk maju, target orientednya, kerja kerasnya, kemauan untuk belajar terus, itu lemah sekali. Pengalaman begitu, pengalaman. Apalagi di kalangan menengah ke bawah.
Nah, namun di dalam klausul khusus mungkin 20%, bahkan hanya 10%. Dia memang berprestasi, objeknya prestasi, tapi perusahaannya yang tidak adil, tidak bisa memperhatikan itu. Kalau itu yang terjadi, coba cari alternatif lain yang lebih baik. Tentu dengan tidak mengelokorokan diri untuk kita terus tidak kencang di dalam amanah kita. Tapi kalau sudah tahu bahwa ini bukan tempat saya harusnya lebih tinggi dari yang ada sekarang, coba cari alternatif. Sambil jalan, sambil bekerja, sambil menunaikan amanah dengan baik, sambil mencari alternatif agar supaya mendapatkan yang lebih baik. Nah, kalau jiwa kita ini jiwa merdeka, mungkin kita perlu rintis yang namanya wirausaha. Mungkin awal-awal begitu kita sudah running dengan baik, kita lepas itu yang lama. Nah, kita bisa berkembang dengan pola usaha yang baru, apalagi wirausaha. Tapi yang demikian itu tidak banyak. Yang justru besar adalah orang tidak peduli terhadap dirinya sendiri untuk berkembang, sehingga malah dia itu kurang jujur, merasa sudah berkembang, tapi janjane kenyataannya masih jauh dari yang diharapkan. Sehingga akhirnya terjadi keluhan-keluhan. Padahal kalau keluar dengan cara yang seperti itu, belum tentu di tempat yang baru itu bisa mendapatkan lebih baik. Karena yang baru juga akan menuntut dengan kebiasaan-kebiasaan mereka. Nah, kalau yang namanya jiwa profesi kita, kompetensi kita tinggi dalam keadaan yang benar, tentu di mana-mana dia bisa berkembang dengan baik. Tapi memang kita tidak menutup kemungkinan perusahaan tempat kita ada ini memang tidak bisa mengembangkan kita dengan berbagai kondisi yang ada, termasuk mungkin pemimpinnya, termasuk mungkin ownernya, misalkan di dalam manajemen keluarga dan sebagainya, sehingga sulit menumbuhkan pengembangan kita. Nah, kalau itu terjadi, coba setting yang baru dengan cara yang baik, kita tetap berjalan yang ada. Begitu sudah siap, begitu ada alternatif yang baik, ya pindahlah. Harus beranilah kalau gitu. Harus berani agar supaya kita bisa berkembang dengan baik. Tapi lebih kita tekankan lagi, pada kondisi di mana kita berada, jujurlah, apakah kompetensi kita ini sudah memenuhi kualifikasi, apakah kita sudah memiliki kinerja yang cukup tinggi, yang seharusnya kalau pemimpin atau owner ketemu sama orang yang memiliki kinerja yang tinggi, seharusnya senang, karena dia akan lebih memberikan kemampuannya itu untuk mengembangkan perusahaan. Begitu. Kalau sampah nggak, kompetensinya rendah banget, ya itu tidak akan diperhatikan oleh pimpinan maupun ownernya. Jadi seperti itu. Barangkali untuk bisa menambah wawasan. Ngaten nggih. Monggo kita akhiri ini ya, sudah waktunya sudah selesai. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, cerita-cerita ini perlu kita sering kupas tuntas, sering kita dialogkan dan sebagainya. Untuk kita perlu silaturahim, kita perlu banyak belajar, kita perlu banyak merenung, kita perlu banyak memanage, mengelola diri kita agar supaya kita lebih lama, lebih berkualitas. Bahkan kita mesti harus punya target melebihi dari
kesulitan atau problematika yang sedang kita hadapi. Mudah-mudahan dengan demikian kehidupan kita bisa lebih sukses, usaha kita bisa lebih sukses, sehat dan berkembang dan meningkatkan kesejahteraan kita dengan baik. Bahkan kalau itu berlebih bisa menjadikan kesempatan kita untuk meningkatkan kemaslahatan lebih baik lagi, bahkan menjadi rahmatan lil alamin untuk membantu menunjang orang-orang yang mungkin masih banyak kekurangan-kekurangannya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, program kajian manajemen Islam hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan IPI Kabupaten Pati, insya Allah selalu bisa Anda simak setiap hari Sabtu dari pukul 5 hingga pukul 6. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan kita nantikan kembali Sabtu depan Mitra Pas. Saya Rifanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit undur diri. Terima kasih. Informasi Pas FM Pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.